Halo, perkenalkan nama saya Ernesta Tia, kelas B14 dengan NIM 2314062339. Nah, baiklah teman-teman. Jadi di sini saya akan memberikan dasar-dasar teori dan asumsi pribadi dalam pemilihan metode, media, alat atau bahan serta sumber yang saya gunakan dalam pembuatan RPP yang sudah saya kembangkan. Nah, jadi untuk RPP yang saya buat yaitu mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan kelas 2 semester 2, kemudian materi pokoknya yaitu hidup bersih dan sehat di rumah. Alokasi waktu 1 kali 35 menit. Nah, baiklah. Jadi di sini untuk satu kompetensi dasar yang saya pilih yaitu menjelaskan cara menjaga kebersihan dan kesehatan diri serta lingkungan rumah. Nah, baiklah teman-teman. Di sini saya akan memberikan dasar-dasar teori dan asumsi pribadi saya dalam pemilihan metode, media, model, alat atau bahan serta sumber yang saya gunakan dalam pembuatan RPP yang sudah saya kembangkan. Nah, yang pertama yaitu metode pembelajaran. A. Diskusi kelompok. Dasar teori. Menurut teori konstruktivisme Piaget, siswa belajar lebih efektif dengan berinteraksi dan bekerja sama dengan teman sebaya. Diskusi kelompok juga meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan komunikasi interpersonal. Asumsi pribadi. Menurut saya memilih metode pembelajaran diskusi kelompok karena kita dapat melihat dari segi perkembangan sosial, anak-anak di kelas 2 SD sudah mulai belajar bekerja sama dan berinteraksi dengan teman sebaya. Dengan diskusi kelompok dapat membantu mereka untuk berlatih berbagi ide, mendengarkan pendapat orang lain, dan belajar bekerja sama dalam kelompok. Kemudian B. Simulasi. Dasar teori. Simulasi adalah metode pembelajaran aktif yang mendekatkan siswa pada suatu situasi nyata. Hal ini didukung oleh teori belajar pengalaman Kolb, di mana siswa belajar melalui praktik langsung. Nah, sedangkan asumsi pribadi, metode ini cocok untuk siswa kelas 2 agar mereka lebih mudah memahami sesuatu dengan cara mempraktikkannya langsung. Nah, simulasi juga membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan konkret. Kemudian C. Tanya jawab. Dasar teori. Menurut teori dialogis Socrates, metode tanya jawab membantu merangsang pemikiran siswa dan memperkuat pemahaman mereka. Teknik ini melibatkan siswa secara langsung dalam proses pembelajaran. Asumsi pribadi. Metode tanya jawab saya pilih supaya dapat melibatkan partisipasi aktif siswa. Dengan metode tanya jawab dapat memungkinkan siswa untuk lebih aktif dalam pembelajaran dan siswa diajak berpikir dan merespon secara langsung sehingga pembelajaran menjadi lebih interaktif. Nah, kemudian yang kedua yaitu media pembelajaran. Saya menggunakan gambar aktivitas kebersihan. Nah, dasar teori. Menurut teori multimedia dan Krummayer, gambar dapat membantu siswa memahami materi dengan lebih baik karena memberikan visualisasi nyata yang relevan dengan konsep yang diajarkan. Asumsi pribadi. Menurut saya, gambar aktivitas kebersihan digunakan karena siswa kelas 2 SD lebih tertarik pada pembelajaran yang bersifat visual. Gambar membantu mereka menghubungkan teori dengan situasi kehidupan nyata. Kemudian yang B, yaitu perlengkapan kebersihan sederhana, seperti sikat gigi, sapu, tempat sampah, mainan. Dasar teori. Alat peraga konkret membantu siswa memahami materi dengan lebih baik melalui pengalaman langsung. Nah, kemudian asumsi pribadi. Perlengkapan kebersihan sederhana saya pilih karena alat ini dapat memberikan pengalaman belajar yang nyata dan relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Kemudian 3. Model pembelajaran. Cooperative learning.
Nah, model pembelajaran cooperative learning ini adalah model pembelajaran yang menggunakan sistem belajar kelompok. Dasar teori, cooperative learning mengacu pada teori Vygotsky tentang Zone of Proximal Development (ZPD) yang menunjukkan bahwa siswa dapat belajar lebih baik dengan bantuan teman sebaya dalam lingkungan yang kolaboratif. Asumsi pribadi, saya memilih model ini karena dapat melatih siswa untuk bekerja sama, melatih kekompakan, menghargai pendapat orang lain, dan belajar menyelesaikan tugas secara bersama-sama. Kemudian 4. Alat atau bahan. A. Alat. Perlengkapan kebersihan sederhana seperti sikat gigi, sapu, tempat sampah mainan. Dasar teori, alat peraga konkret berdasarkan teori konstruktivisme memberikan pengalaman langsung kepada siswa, sehingga mereka lebih mudah memahami konsep yang diajarkan. Asumsi pribadi, alat kebersihan dipilih saya karena siswa dapat langsung mempraktikkan penggunaannya, agar membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan aplikatif. Kemudian B. Bahan. Gambar aktivitas kebersihan. Dasar teori, media visual membantu meningkatkan daya ingat siswa dan membuat pembelajaran lebih bermakna, atau disebut dengan 5VO Dual Coding Theory. Asumsi pribadi, gambar aktivitas kebersihan saya pilih karena untuk menghubungkan pembelajaran dengan kehidupan nyata. Gambar aktivitas kebersihan mencerminkan kegiatan sehari-hari yang mereka lakukan di rumah, seperti membersihkan meja atau mencuci tangan sebelum makan. Nah, dengan hal ini dapat memudahkan siswa mengaitkan materi pembelajaran dengan pengalaman mereka sendiri. Kemudian 5. Sumber belajar. A. Buku tematik kelas 2. Dasar teori, buku tematik dirancang berdasarkan kurikulum, sehingga memberikan panduan yang terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Asumsi pribadi, buku tematik dipilih karena berisi materi yang relevan dan terintegrasi dengan tema, dan buku tematik dirancang untuk mengintegrasikan berbagai mata pelajaran dalam satu tema, sehingga siswa dapat memahami materi secara holistik. Misalnya, dalam tema hidup bersih dan sehat, siswa belajar tentang kebersihan dari sudut pandang IPA, PPKN, dan bahasa Indonesia. Kemudian B. Poster tentang hidup bersih dan sehat. Dasar teori, poster sebagai media visual dapat menarik perhatian siswa dan mempermudah mereka memahami konsep secara cepat dalam kurung Mayer 2021. Asumsi pribadi, poster dipilih karena siswa dapat dengan mudah membaca dan mengingat informasi penting tentang hidup bersih dan sehat. Kemudian C. Video pendek tentang kebersihan dan kesehatan. Dasar teori, menurut teori pembelajaran multimedia Mayer, video menggabungkan elemen audio-visual yang mampu meningkatkan pemahaman siswa. Asumsi pribadi, saya memilih video pendek agar dapat menarik perhatian siswa dan membantu mereka memahami materi dengan cara yang interaktif dan menyenangkan. Baiklah, sekian penjelasan dari dasar-dasar teori dan asumsi pribadi dalam pemilihan metode, media, model, alat atau bahan, serta sumber yang saya gunakan dalam pembuatan RPP yang sudah saya kembangkan. Sekian dari saya mohon maaf apabila terdapat kata atau kalimat yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih. Dadah.